Selamat malam pemirsa. Pekan lalu MUI melalui Komisi Dakwahnya mengumumkan hasil ijtima mengenai pelaksanaan BPJS yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan ini juga yang akhirnya ramai diperbincangkan dan diperdebatkan. Lalu pertanyaannya, sudah benarkah penyelenggaraan BPJS? Dan pertanyaan paling besar muncul dari umat Islam mungkin, apakah jika tidak sesuai dengan syariah, berdosakah? Nah, kita akan memperdebatkannya malam hari ini, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak editorial debat malam hari ini berikut ini. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang diresmikan Presiden Jokowi sejak 2014 silam kini menjadi sorotan. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa jika program BPJS Kesehatan tak sesuai dengan prinsip syariah. MUI menilai jika penyelenggaraan BPJS Kesehatan mengandung unsur ketidakjelasan akad yang berpotensi merugikan orang lain, perjudian, dan melahirkan keuntungan berbunga. Ini bukan jaminan Pak, ini asuransi massal. Kenapa bukan negara yang bayar? Kalau negara yang bayar is oke, nggak ada masalah. Tapi masyarakat diwajibkan. Lalu masyarakat apakah mampu? Ini menurut saya yang tadi perlu diperjelas. Batas kebutuhan dasar manusia. Dijawab Pak Pur. Ini sampai di mana? Sehingga orang tidak buat makan aja nggak susah, diwajibkan tuh bayar. Menanggapi fatwa MUI yang ada, pengelola BPJS pun angkat bicara. Sederhananya, jadi tadi yang saya sampaikan, peserta membayar iuran. Pada dapat benefitnya itu pada saat dia sakit, dia tidak perlu biaya, dijaminlah oleh BPJS Kesehatan. Oke. Jadi udah jelas bahwa manfaatnya ini pada saat dia sakit. Kalau jaminan kesehatan, perputaran uang iuran untuk membayar jaminan kesehatan klaim ke rumah sakit ini sangat cepat. Oke. Jadi tidak sempat diputar untuk diinvestasikan lagi. Kini, publik berharap jika program BPJS Kesehatan yang dikeluarkan pemerintah memang benar ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan mendatangkan mudarat yang berpotensi merugikan rakyat. Saya akan langsung mulai perdebatan malam hari ini. Saya ke Pak Amin. Pak Amin, ketika penyusunan Undang-Undang BPJS ini kan perwakilan ormas Islam ada, termasuk MUI ada di sana. Lalu apa kemudian yang sekarang menjadi keberatan dari penyelenggaraan BPJS oleh MUI? Baik, saya jelaskan dari aspek yang generalnya sampai ke yang khususnya ya. Pertama, terkait dengan jaminan sosial, Majelis Ulama Indonesia sejak dahulu sangat concern dan mendukung konstitusi kita pasal 28 dan pasal 34 tentang jaminan sosial. Dan dalam siasat syariah, dalam politik hukum Islam, itulah memang kewajiban negara melakukan penjaminan bagi rakyatnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta lainnya. Ya. Nah, terhadap konstitusi pasal 28 dan 34 kita sangat mendukung itu. Bahkan kita ikut mendorong lahirnya undang-undang atau implementasi dari konstitusi tersebut. Nah, maka lahirlah undang-undang, salah satunya undang-undang BPJS ini. Nah, di dalam undang-undang BPJS kita sudah memberikan masukan, poin-poin bagaimana sebetulnya sistem jaminan sosial menurut syariat Islam. Karena dalam negara kita, hukum agama kan juga menjadi sumber hukum bagi hukum negara. Nah, tetapi ternyata ketika undang-undang itu lahir, kita melihat ada beberapa kerancuan. Apa yang menjadi kerancuan? Ya, misalnya tentang persoalan iuran. Status dana iuran itu bagaimana? Begitu. Apakah itu dana titipan atau tidak? Satu sisi pasal menyebut tentang gotong royong. Tapi pada sisi yang lain yang disebut adalah itu dana titipan. Dan di Undang-Undang Nomor 40 tentang SJSN penjelasan pasal 4 tentang prinsip dana amanat yang disebutkan di situ adalah prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta. Oke, jadi permasalahannya apa? Permasalahannya kalau di dalam Islam ya, perpindahan harta itu harus jelas akadnya. Nah, di sini sebagian rakyat mengiur ya. Mengiur. Nah, rakyat itu mengiur itu apa statusnya? Titipan
hadiah, gotong royong, atau investasi atau apa? Oke, dijelaskan oleh Bu Endang. Antara satu pasal dengan pasal lainnya ini berbeda. Kita bahas satu pasal dulu ya, satu dulu dijawab Bu Endang. Ini apa iuran pusatnya ini? Sebetulnya untuk menjamin kesehatan bangsa membutuhkan biaya memang. Kemudian biaya itu harus diiur oleh seluruh bangsa, oleh peserta. Hanya saja tidak semua mampu untuk membayar iurannya. Maka regulasi mengatur bahwa ada sekitar 100 juta peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah menggunakan APBN dan APBD. Kemudian ada sebagian lagi yang mampu membayar. Mengapa dia tidak bergotong royong untuk bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan gotong royong yang sehat membantu yang sakit. Sifatnya iurannya ini apa? Sifatnya adalah gotong royong. Gotong royong yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang muda membantu yang tua, yang masih bujang membantu yang sudah berkeluarga. Oke, jadi sudah jelas sifat iurannya gotong royong. Saya jelaskan. Ya. Apa yang salah dari sistem gotong royong di sini, Pak? Jaminan sosial dalam Islam itu intinya memang ta'awun, saling tolong menolong, betul. Tetapi undang-undangnya justru menyebut titipan. Bahasanya bahasa titipan. Saya kutip tadi bahasa titipan. Nah, dalam Islam kalau titipan itu wadiah. Kalau wadiah itu seperti saya menitip barang kepada Bapak ini, maka barang saya itu tidak boleh digunakan. Tetapi di sini peserta digunakan sebesar-besarnya. Itu satu poin. Poin yang lain sekitar persoalan tentang PBI dan non PBI. Ya. Pertama, tidak jelas ketentuan siapa yang PBI, siapa yang non PBI. Ya. Bisa saya jelaskan sebentar. PBI itu statusnya ditetapkan oleh pemerintah menggunakan surat keputusan Menteri Sosial. By name by address itu ditetapkan berdasarkan indikator yang ada indikatornya. Kita tahu itu. Ada. Tapi parameter PBI dan non PBI ini juga menjadi sangat sumir. Sebentar, ada Mbak Rika yang juga masuk sebagai pansus undang-undang BPJS. Mbak Rika, apa nih indikatornya apa? Kemudian ini sifat iurannya bersifat gotong royong. Bagaimana? Boleh berdiri, Mbak Rika? Ya, terima kasih. Tadi sebetulnya ada beberapa pernyataan yang cukup menarik gitu. Tapi kalau pertama mengenai titipan, tapi jangan sepotong hanya sampai titipan. Titipan itu adalah kalau kalimat seterusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Siapakah peserta? Yaitu seluruh rakyat Indonesia. Makanya disebut dengan dana amanah. Yang kemudian tadi soal pengalihan dana itu tidak terjadi akad. Sebetulnya ini juga saya penasaran, pengen nanya mumpung ketemu di sini. Misalnya analogikan dengan dana haji. Dana haji itu sekarang menurut kawan di Komisi 8 sekitar 68 triliun. Ada 75 malah ya. 75 triliun. Bunganya itu berapa Pak? 2 triliun ya per tahun kurang lebih. Nah, di situ terjadi optimalisasi. Pengalihan untuk catering lah, kemudian untuk perumahan dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi, apakah terjadi akad dengan rakyat yang membayar dana haji tersebut? Saya kira tidak terjadi akad dan pengalihan itu ada akadnya itu. Tidak berdasarkan persetujuan dari peserta gitu. Nah, kalau haji ada akadnya. Boleh dialihkan. Sekarang bank penerima setoran haji, bank penerima setoran BPIH itu harus bank syariah, dan di bank syariah itu ketika seorang mendaftar haji itu ada kontrak akadnya. Iya. Di BPJS juga ada akadnya, ada kontraknya, tapi tidak disebut dengan akad. Memang itu formulir namanya ya. Saya mendaftarkan PRT saya di rumah, itu juga saya membuat persetujuan. Oke, Mbak Rika, boleh kita balik lagi tadi fungsinya sifatnya iuran tadi gotong royong. Dan kemudian parameternya apa untuk PBI dan non-PBI? Nah, ini yang penting menurut saya. Saya mendukung pernyataan MUI ketika prakteknya itu butuh perbaikan. Implementasinya butuh perbaikan. Iya. Ini sistem yang baru. Tidak seperti membalik telapak tangan. Jerman itu mulai 100 tahun yang lalu pada masa Otto von Bismarck. Malaysia dari tahun 50, negara Islam ya, dan negara agama ya. Dia memulai jaminan sosial tahun 50-an. Dan kita sebetulnya baru mulai sekarang di mana badan penyelenggara itu tidak boleh berbentuk PT. Kenapa tidak boleh berbentuk PT? Karena setiap sebuah lembaga yang mengelola uang rakyat, baik itu sumbernya APBN maupun potongan upah atau gaji rakyatnya, itu tidak boleh profit oriented. Dia harus nirlaba.
Maka kalau didengarkan itu ya arsip-arsip dari persidangan Undang-Undang BPJS, badannya saja sebetulnya Badan Hukum Publik Wali Amanah. Ya, jadi tidak boleh ada dividen ke negara untuk keuntungan, tidak boleh ada tantiem misalnya seperti direksi atau komisaris di BUMN ya. Tidak boleh ada di BPJS ya, gitu. Oke. Jadi intinya harus ada perbaikan di sini ya. Nanti saya mau ke Mbak Irma. Setuju nggak ada perbaikan dengan sistem pelaksanaan BPJS? Tapi kita jeda dulu, debat akan kembali sesaat lagi.